yang bahagia ini, saya akan memberikan sebuah berita yang hot dan menggairahkan. Berita pertama, dia ada dua berita guys. Berita pertama yang akan dilakukan oleh saya sendiri yang bernama Rafani Farley, dan berita kedua akan dilakukan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ridwan. Baiklah, saya akan melanjutkan berita pertama, yaitu Pertamina luncurkan BBM campuran etanol 10% untuk mengurangi emisi. Pertamina resmi meluncurkan bahan bakar minyak terbaru yang dicampurkan dengan 10% etanol yang dikenal dengan nama E10. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Uji coba perdana akan dilakukan dalam beberapa kota besar dengan target penggunaan nasional pada tahun-tahun mendatang. Menurut pihak Pertamina, penggunaan etanol ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi serta mendukung ketahanan energi nasional. Masyarakat menyambut positif inovasi ini karena selain ramah lingkungan, harga BBM E10 disebut tidak jauh berbeda dari BBM konvensional. Baiklah, berikut cuplikannya. BBM di Indonesia akan wajib menerapkan campuran etanol sebesar 10%. Belakangan diketahui, BBM murni milik Pertamina ternyata sudah ada kandungan etanol. Sementara BBM swasta justru menolak campuran etanol. Publik pun jadi bertanya, apa fungsi etanol? Menurut pengamat energi, mencampurkan kandungan etanol 10% pada BBM bisa menurunkan kandungan energi pada bahan bakar. Pencampuran misalnya 10% etanol ke gasolin itu akan mengurangi kandungan energi di bahan bakar yang dicampur itu. Karena kandungan energinya etanol dengan gasolin itu berbeda. Gasolin lebih tinggi, etanol lebih rendah. Kalau dicampur ada pengurangan. Nah, kalau dicampur etanol 10%, maka bisa jadi kurang kira-kira 3-4% dari kandungan energinya, sehingga jarak yang bisa ditempuh untuk bahan bakar tersebut itu akan turun kira-kira 3%. Jadi kalau dicampur 10%, kalau misalnya 1 liter di kendaraan itu dengan BBM yang 100% gasolin ya, itu bisa menempuh 10 km, mungkin kurang 3%, jadi 9,7 kilo lah kira-kira. Tidak terlalu berdampak besar, tapi ada dampak itu gitu. Nah, tapi sekali lagi ada yang tadi bisa dikompensasi dengan pembakaran yang lebih baik. Sementara menurut pengamat otomotif, kandungan etanol di BBM sah-sah saja, asal mesin kendaraan memang dirancang untuk menerima etanol. Apa dampaknya ke mesin kalau misalnya menggunakan etanol bahan bakarnya? Kalau memang mesinnya sudah didesain untuk memakai etanol, maka nggak ada masalah apa-apa. Karena mesin yang sudah dirancang menggunakan etanol, dia memiliki logam di saluran bahan bakarnya yang dilewati bahan bakar itu lebih tahan karat. Tapi kalau misalnya bensin beretanol itu digunakan di mesin yang belum dirancang untuk bahan bakar yang menggunakan etanol, maka bisa lebih mudah untuk berkarat. Etanol merupakan senyawa alkohol dari bahan nabati yang banyak digunakan di berbagai industri. Khusus untuk bahan bakar, etanol disebut bisa meningkatkan RON pada BBM, sehingga mesin menghasilkan pembakaran yang lebih baik atau ramah lingkungan. Sejauh ini, pihak SPBU swasta masih menolak kandungan etanol, sehingga urung membeli BBM dari Pertamina, meski tengah kehabisan stok berbulan-bulan. Sampai sekarang sih saya masih pakai swasta. Saya rajin muter. Begitu ada lagi keluar angka harganya, langsung saya isi full. Ya otomatis karena emang udah nggak ada gitu. Otomatis ya kita pakai Pertamax dulu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, Presiden Prabowo sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Erit.
Baiklah, saya akan membawa berita kedua yang berjudul sebuah ledakan bom terjadi di SMA Negeri 72. Sebuah ledakan bom terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Kamis pagi sekitar pukul 7.30 WIB. Ledakan tersebut membuat suasana sekolah menjadi panik dan beberapa siswa mengalami luka ringan. Menurut keterangan Kapolsek Cipayung, kelompok Ardiansyah, bom diduga berasal dari bahan peledak rakitan yang diletakkan di belakang gedung laboratorium. Polisi dan tim penjinak bom segera datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan sterilisasi area. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif pelaku dan asal bahan peledak tersebut. Sementara itu, kegiatan belajar di SMA 72 diberhentikan sementara. Nah, sekian berita dari saya. Weh, di Mosel kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran tangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Itu siapa, Cok? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gua gemeter. Ya Allah. Ayo. Pinggir. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mungkin segini saja berita yang hot dan terkini dari saya Rafa Anifi Arley dan rekan saya bernama Muhammad Rizwan. Selamat jumpa dan terima kasih.